Oke, untuk yang nomor 15, dua buah benda M1 dan M2 digerakkan menggunakan pesawat sederhana. Seperti pada gambar, jika M1 bergerak turun dan M2 bergerak ke kanan. Ini berarti M1 yang ini, karena ini ada tulisannya. Percepatan sistem untuk keadaan tersebut jika lantai licin adalah. Jadi kalau kita jabarin di sini, ini ada tekanan tali ya. Itu juga yang ini, tekanan talinya sama. Terus M2 ke bawah ada B2, M1 itu ada W1. Dan ini alfa ya. Oke. Kalau dijabarin berarti alfanya ada di sini. Maka ini W1 cos alfa. Ini W1 sin alfa. Nah, percepatannya itu adalah gerakan yang sesuai sama arah gerak kedua benda. Di percepatannya sama, yaitu dari ke kanan terus ke miring ke bawah. Jadi kita ambil gaya-gaya yang ada pada talinya ini. Yang satu apa ya, satu posisi atau satu direction, satu arah dengan talinya. Ada W1 sin alfa min T, kemudian ada tali lagi, terus min T lagi, plus T, sama dengan M dikali A. Oke, ini kita bisa coret. W1 itu M1G sin alfa, sama dengan M-nya itu M1 plus M2A. Maka A-nya sama dengan M1 per M1 plus M2G sin alfa. Jawabannya yang D. Nanti ya. Lalu nomor 16. Dalam suatu perlombaan roket air, kelompok A membuat roket air dengan massa 500 gram. Roket air tersebut ditembakkan dengan kecepatan awal 10 dan sudut elevasi 37. Besar energi potensial saat roket air berada di ketinggian maksimum adalah. Nah, saat ketinggian maksimum, itu EK itu sama dengan 0. Sedangkan dia kan berlaku hukum kelestarian energi mekanik gitu ya. Jadi EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Nah, EK1 itu kondisi saat awal saat akan peluncuran. Terus EK2 itu kondisi akhir yang kita tinjau, yakni di ketinggian maksimum. Berarti saat di awal, dia kan ditembakkan dengan kecepatan awalnya sebesar 10 meter per second. Nah, dia kan nggak di-mention tuh ketinggian awalnya itu berapa. Berarti dia tidak punya energi potensial atau EP awalnya itu sama dengan 0. Sehingga langsung aja EK awal itu sama dengan EP akhir. Karena di titik maksimum, bendanya itu akan berhenti sebentar gitu ya. Sehingga energi potensial akhir itu sama dengan energi kinetik di awal. Nah, akan tetapi dia kan ada sudut elevasi 37 derajat Celcius. Misal ini 37. Nah, kalau untuk
apa namanya gerak parabola itu kan yang berubah itu adalah kecepatan vertikalnya. Sedangkan kecepatan horizontalnya itu bakal tetap. Misal ini V, kemudian ini berarti V cos theta, V sin theta. Nah, kita yang pakai itu berarti untuk dia naik itu adalah V Y-nya atau V yang vertikal. Sehingga EP akhir sama dengan EK-nya berarti setengah M V kuadrat sama dengan setengah M V kuadrat sin kuadrat theta, yaitu setengah masanya 500 gram atau setengah kilo ya. V-nya 10 kuadrat sin 37, 3/5 ya. 3 kuadrat itu 9, 5 kuadrat 25. 10 kuadrat 100 dibagi 4 itu 25. Berarti energi potensialnya itu 9 Joule. Oke, dua soal ini, Farel ada yang ditanyakan atau belum? Nggak ada, tidak ada. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut ke nomor 17. Fermi ditugasi oleh profesor untuk mengamati bulan sabit dan bulan purnama selama 1 bulan. Fermi hanya dapat melaporkan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada profesor. Hasil pengamatan Fermi yang tepat adalah A. Fermi melihat bulan sabit di arah barat di saat matahari terbit. B. Fermi melihat bulan purnama terbit di timur saat matahari terbit. C. Fermi melihat bulan purnama terbit di barat saat matahari terbenam. D. Fermi melihat bulan sabit di arah barat saat matahari terbenam. E. Semua skenario di atas tidak dapat terjadi. Kalau tentang ini, Farel tahu nggak kira-kira apa ini jawabannya? Fase bulan. Nggak hafal siklus bulan ya. Coba boleh jelas. Oke. Nomor 17 ini kalau aku lihat dari internet sih ya, fase bulan itu tuh jadi saat matahari. Nah, ini misal ada sinar matahari, maka bulan sabit itu ada dua ya. Ini bulan sabit awal, terus bulan sabit akhir gitu. Terus ada kuartil, kuartil bulan 3/4, 3/4 bulan purnama posisi. Lalu, misal ini ada suatu utara ya. Kalau dibalik ini utara selatan, berarti ini timur ya kirinya. Terus kanannya barat. Nah, kalau matahari itu kan kalau kita lihat itu dari timur ke barat gitu ya. Kalau bulan dia bulan barat ke timur. Orbit bulan dari barat ke timur gitu ya. Jadi dari barat ke timur. Kalau orbit matahari. Nah, kalau matahari itu kan sebenarnya bergerak, kita sebenarnya bergerak dari barat ke timur, gitu ya. Kalau matahari berarti kebalikannya dari timur ke barat. Itu adalah
orbitnya matahari. Oh, ini hari, ini bulan. Kemudian bulan purnama, ya, berarti antara dia matahari dan bulan itu tuh saling berkebalikan gitu ya. Fermi melihat bulan sabit dari arah barat di saat matahari terbit. Sedangkan kalau saat matahari terbit, itu tuh kira-kira belahan bumi ada di mana? Di sebelah sini ya? Yang, ya kira-kira di situ. Fermi melihat bulan purnama terbit. Jadi kalau saat matahari terbit, itu kan dari timur. Maka dia harusnya berada di arah barat. Yang A itu ada kemungkinan ya. Terus yang B, bulan purnama terbit dari timur saat matahari terbit. Saat matahari terbit, itu bulan purnama kayak nggak mungkin terjadi gitu. Dan dia sama-sama dari arah timur ya. Jadi bulan purnama itu kan fasenya ada di belakang ini. Jadi saat bumi gelap, itu ada bulan purnama. Kemudian yang D Fermi melihat yang C Fermi melihat bulan purnama terbit dari barat saat matahari terbenam. Nah, ini juga kurang tepat karena dia bakal arahnya sama ya. Terbenam itu kan ke barat, terbit juga ke barat. Terus yang D, Fermi melihat bulan sabit dari arah barat saat matahari terbenam. Ini juga kurang tepat ya karena sama-sama dari barat dan sama-sama saat matahari terbenam. Itu berarti jawabannya yang tepat itu yang A gitu. Nama itu saat malam hari. Oke, lanjut ya. Nomor 18. Pada suatu hari, Henry beserta tim berhasil menjalankan misi Top Cop 101 untuk membuat base camp penelitian di bulan. Agar mirip dengan suasana di bumi, maka Henry memilih tempat di mana ia dapat melihat bumi seperti kita yang di bumi melihat bulan. Saat diperhatikan lagi, Henry dapat mengamati bahwa A. Bumi bergerak melintasi langit pengamat dan tampak berputar pada sumbu rotasinya. B. Bumi tidak bergerak melintasi langit pengamat, tetapi tampak berputar pada sumbu rotasinya. C. Bumi tidak berputar pada sumbunya dan tidak bergerak melintasi langit pengamat. D. Matahari terbit setiap hari dan bumi setiap dua matahari terbit setiap hari dan bumi setiap 27,3 hari. E. Dua fase bumi, yaitu bumi mati dan fase purnama. Nah, kalau bulan itu kan apa ya yang menghadap ke bumi itu selalu sama. Hal ini karena dia eh fasenya rotasi bumi itu sama kayak revolusinya bulan gitu kan. Ya kan, rotasi bumi, revolusi bulan. Ya tidak. Satu bulan. Oke, bentar. Oh,
rotasi bulan itu sama kayak revolusi bulan. Sehingga eh, apa ya, arah yang dilihat dari bumi itu tuh sama. Terus yang A, bumi bergerak melintasi langit pengamat dan tampak berputar pada sumbu rotasinya. Ya, karena si bumi dan bulan itu yang selalu dilihat atau yang menghadap ke bumi itu sama, berarti cara bulan melihat bumi itu juga sama dengan cara bumi melihat bulan. Jadi bumi bergerak melintasi langit itu dan tampak berputar pada sumbu rotasinya. Tapi dia tidak berputar pada sumbu rotasi. Ya, harusnya berkebalikan dengan ini ya. Bumi tidak bergerak melintasi langit pengamat, tetapi tampak berputar pada sumbu rotasinya. Ini tidak ya, karena kalau tampak berputar pada sumbu rotasi, dia bakal kelihatan yang berbeda. Padahal kalau bumi dan bulan itu selalu sama. Kemudian yang C, bumi tidak berputar pada sumbunya dan tidak bergerak melintasi langit pengamat. Nah, ini kayaknya betul ya. Bumi tidak berputar pada sumbunya. Ya, ini betul ya, dan tidak bergerak melintasi langit pengamat. Nah, kalau dia yang dihadapin itu sama, misal kayak gini terus ya. Maka ini kan kayak sama terus ya. Bulan bakal kayak gini. Terus ini buminya juga berotasi kayak gini. Teng. Gitu. Menurut aku yang paling make sense itu yang C. Bumi tidak berputar pada sumbunya dan tidak bergerak melintasi langit pengamat. Matahari terbit setiap hari dan bumi setiap 27,3 hari. Ini kalau memang hadapnya sama, ya berarti si bumi, apa namanya buminya itu pasti bakal menghadap ke bulan terus ya. Hmm. Ya, kayak gitu. Kira-kira jawabannya yang benar itu adalah yang C. Itu ya. Mungkin lanjut dulu ke nomor 19. Berapakah periode sebuah satelit yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat teramati di satu titik tetap di langit? Diketahui massa satelit 1.200 kilogram mengitari bumi searah dengan rotasi bumi dengan kecepatan 7,18 km per sekon dan ketinggian 32.000 di atas permukaan bumi, 32.000 kaki di atas permukaan bumi. Oke, diketahui nomor 19. Yang ditanya itu adalah T, terus massa satelitnya 1.200 kilogram. Kecepatan rotasinya itu adalah 7,18 kilometer per sekon. Tinggiannya A, kedua 1.000 kaki di atas bumi. Oke.
Berarti ini pakai V-nya itu ya. V itu sama dengan omega dikali R, di mana R itu adalah jari-jari rotasi. Omega itu sama dengan 2pi per T. Berarti dimasukin nanti P sama dengan 2pi R per T. Sehingga T sama dengan 2pi R per P sama dengan 2pi. R itu harusnya jarak apa namanya pusat bumi ke pusat massa satelit. Kita mencari jari-jari bumi dulu berarti ya. Soalnya ini misal ada bumi, ini R ya. Ini baru dia 22.000. Jari-jari bumi 6,37 dikali 10 pangkat 6 meter. Ini kaki ya, satu kaki itu berapa meter ya? Satu kaki 0,305. Kalau 32.000 itu sama kayak kaki berapa meter? 0,305 Enggak. meter. Jadi tinggal dikaliin Berarti sekitar 9,97 gitu. 9,760. 7, 9.760. 60. 60. Iya, 9760. iya kayaknya. Meter. Ya, ini meter. Berarti R total 637 ya. Berarti kali 6, 12, 3456 ditambah 9760. Sama dengan 637, 9760. Sehingga 2pi dikali 6379760 dibagi V-nya itu masih kilometer ya. Berarti kalau jadiin kilometer, bentar, meter 6379576 kilometer. 6379576 per V-nya 7,18. 2pi kali 7,18. 5582,9 sekon. Ini berarti tinggal dirubah 582 bagi
sekitar 1, berapa ini? 1,5 jam ya. Nah, ada ya, tapi ini periode suatu satelitnya yang diketahui itu. Terus yang ditanya, berapa periode satelit yang diatur sehingga dapat teramati di satu titik tetap di langit. Kalau dia teratur sedemikian sehingga teramati titiknya tetap, itu berarti kan rotasinya itu sama kayak 1 hari gitu ya. Jadi nggak perlu ngukur ya, karena periodenya bakal diatur. Jadi periodenya sama kayak rotasi bumi atau sebesar 24 jam. Ya kan? Ini hanya pengecoh doang berarti ya. Ini periode satelit harus sama dengan periode rotasi bumi atau sebesar 24 jam. Ya, itu sih bakal diatur. Oke, nomor 19 begitu ya. 20 jika jarak orbit bumi adalah 1,5 kali 10 pangkat 13 cm dari matahari dan bumi berevolusi tepat selama, maka berapakah estimasi massa matahari? 20 jarak orbit R 1,5 kali 10 pangkat 13 ya. Dan bumi berevolusi tepat 365,25 hari. P-nya adalah 6,67 10 min 11. Itu pakai persamaan Kepler ya berarti. T sama dengan T. Langsung atau gitu. Gimana? A. Ini hukum Kepler berarti adalah 4 pi kuadrat R kuadrat per GM sama dengan T kuadrat. Ya. Sehingga M-nya itu berarti 4 pi kuadrat R pangkat 3 bagi dengan T kuadrat G.
Sehingga M sama dengan 4pi. R-nya 1, itu ya, 5, 10 pangkat 13 per 365 25 hari ya. Hmm, Harus mengkonversi ke sekon. 1 tahun berapa sekon? Tiga 1.536.000. Ya, 31.536.000 kuadrat dikali G-nya sekian. Ini aku pindah aja deh. Teng. Hilang. Nah, oke. Ini nomor 20. Kali G 6,67 kali 10 pangkat 11. Sehingga M sama dengan 4pi 1,5 pangkat 3 dikali 10 pangkat 39 bagi 3153,6 kuadrat kali 10 pangkat 6 ya. Kalau pangkat 3 kuadrat 6 kali 6,67 10 11. Tiga 1.536 kuadrat kali 10 pangkat 6 kali 6,67 ini 10 pangkat 11. Kalau aku hitung dapat 6,4 kali 10 pangkat 35. Ya ini 10 pangkat 35 berarti kalau jadiin 10 pangkat 30 atau 33 nanti 0,6 ini 34 33 berarti 0,06 dong. Nggak ada. Atau kalau ini mungkin konversi hari ke punya ada yang salah. Padahal udah dapatkah ini? 1,5 kuadrat 3156. Ya. Coba kalau 4pi dikali R-nya 1,5 10 pangkat 13. Oh iya ya, itu adalah jarak suatu orbit dari matahari. Di mana mungkin itu belum ditambahin air matahari kali ya. Jari-jari matahari itu berapa? Kita cari jari-jari matahari. Jari-jari matahari
696,340 kilometer atau 69,610 ya. Ya enggak? Hmm, 10 pangkat, bukan 6, 7. Kalau pangkat 6 berarti 696 meter. Oke, kita coba ukur. Berarti nanti M-nya 4pi 1,5 10 pangkat 13 ditambah 696,10 pangkat 3 dibagi 31,536 ribu kuadrat 6,67 10 min 11. 4 dikali 1,5 10 13 ditambah 696 10 pangkat 6 ini pangkat 3 dibagi 31,536 ribu kuadrat kali 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Ya, nggak berpengaruh sih, karena memang ordernya berbeda. Tetap dapat M-nya itu 6,39. Apa yang membuat salah ya? Atau konversi itunya 365,25 dikali satu hari itu 24 jam 60. Satu hari itu 24 jam. 1 jam 3.600. Oh, kalau dia konversinya diubah ya, berarti 31,557,600. Hanya untuk mencari itu. Tapi, 5, 10, 13 plus 696. Ya, nanti coba dicari sendiri ya M-nya. Ini misal kalau pakai yang 315, 57, 600 kuadrat kali 6,67, 10 min 11. Nah, ini tadi tuh versi dia 365,25 dikali 24 kali 3.600. Oh, ini aku tadi mencari di internet. Dalam 1 tahun itu ada berapa jam. Oke, terus boleh dicoba misal dia tuh nggak perlu ditambah atau plus nanti dapatnya berapa. Mungkin kalau yang paling mendekati ya, kalau 0,06 berarti 0,8 kali 10 pangkat 33. Kalau jadiin 10 pangkat 30. Ini kan 35 ya, harusnya kalau 33, 6, 4, 0, 1, 2, iya, kali 10 pangkat 33. Ya nggak sih? Iya kan? Kan pangkatnya positif. Ya, kayak gitu. Tuh. Ini pi-nya yang belum dikuadratin ya. Tapi kalau dikuadratin dia bakal lebih gede lagi. Ya, berarti memang ada kekeliruan di sini ya. 4 pi kuadrat.
Oke, terus ini juga kuadrat. Coba dicari lagi. Oke ya, ini buat yang number 20. 21. Apabila jarak bumi matahari menjadi 5/3 kali jarak semula, maka besarnya gaya gravitasi antara bumi dan matahari menjadi arti itu adalah hubungan antara eh, gaya gravitasi itu F ya, sama jaraknya itu berarti R. Kalau pakai persamaan hukum Newton tentang gravitasi, itu kan F sama dengan G, M1, M2 per R kuadrat. Hingga F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Hingga F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. F1-nya adalah, misal F1 awal itu F, F2-nya tetap F2. Ini sama dengan R2-nya itu 5/3 R. R1-nya R kuadrat. Berarti F per F2 sama dengan 25/9. Sehingga F2 sama dengan 9/25 F. 9/25 atau kalau jadiin persen, 9/25 dikali 100% F. Ini berarti 4 ya, dan 6%. Atau 0,36 kali dari gaya gravitasi yang sekarang. Di jawabannya yang D untuk nomor 21. Kemudian untuk nomor 22. Menurut resolusi IAU International Astronomical Union pada 24 Agustus tahun 2006 di Praha, Cekoslowakia, Pluto tidak lagi diklasifikasikan sebagai planet tata surya karena orbitnya memotong lintasan dan masanya terlalu kecil. Ya, pasti masanya terlalu kecil ya. Terlalu kecil, 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 kecil. Nah, kalau memotong lintasannya itu berarti harusnya lintasan yang paling luar ya. Coba kita cari IAU 24 Agustus 2006 Pluto. Berbagi orbit dengan objek lain di sabuk Kuiper, sebuah wilayah di tepi tata surya. Oke, coba cari yang lain. Pluto memotong lintasan planet apa? Ya, itu tidak memotong lintasan planet, tetapi orbitnya memotong orbit Neptunus. Oke, jadi dia memotong Neptunus atau planet yang paling luar ya berarti setelah sebelum dia. Jawabannya yang E berarti.
Nomor 23, jika orbit bulan menjadi sedikit lebih besar, maka gerhana matahari akan lebih mudah, akan lebih mungkin menjadi gerhana matahari cincin, akan lebih mungkin menjadi gerhana matahari total. Dan menjadi lebih sering tidak akan mengubah penampakan, tidak akan pernah terjadi. Ya, coba kita lihat secara kasat mata gitu kali ya. Teng, kita gambarin aja deh, agak lebih gede. Misal ini, oh itu ya, berarti. Oh, gerhana itu berarti di sini. Teng. Kalau misal orbitnya lebih panjang atau lebih, kalau lebih panjang kan lebih ke sini ya, lebih panjang. Begini ya, ini berarti seret. Tuh. Terus misal dia panjang orbitnya itu kan kayak gini. Misal dia dekat, lebih dekat kalau pendek, dia lebih dekat ke di seret, seret, teng, teng. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau lebih panjang itu dia lebih berpotensi gitu ya, menjadi gerhana matahari cincin karena memang ininya bakal ke sini, ke arah sini. Dan kalau lebih panjang, karena lebih panjang dia tuh tidak bisa menutupi semua sinar mataharinya gitu. Sehingga dia lebih mungkin menjadi gerhana matahari cincin. Lanjut ke nomor 24. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang pengamatan gerhana bulan total, yaitu dapat diamati hanya kalau matahari tepat di atas ekuator. B. Dapat diamati hanya dekat meridian tengah malam. Dapat diamati hanya sekitar waktu bulan baru. Dapat diamati pada setengah permukaan bumi. Dapat diamati dari suatu jalur sempit pada permukaan bumi. Oke, kalau dia yang A, hanya kalau matahari tepat di atas ekuator itu sepertinya tidak tepat ya, karena dilihat dari fase bulan ini, saat bulan purnama itu kan di sini. Gerhana bulan ding, gerhana bulan total. Ya. Gerhana bulan itu adalah apa ya? Sebentar. Ini kan bulan purnama. Kalau gerhana bulan itu kan juga bisa diamati saat bulannya, oh iya, di sini itu ada bulan purnama, harusnya ya sama gerhana bulan. Jadi saat kalau gerhana bulan itu terjadi saat dia lebih dekat dengan fase bulan itu lebih dekat dengan bumi, sehingga apa namanya bayang-bayang dari matahari, bayang-bayang bumi itu menutupi bulan. Terus
harusnya dia tidak harus tepat di atas ekuator karena memang separuhnya ini harusnya bisa melihatnya karena memang berada di sini ya. Misalkan terlihat ya terlihat. Nah, bentuknya bulat. Terus yang B dapat diamati hanya dekat meridian tengah malam. Berarti mendekati waktu tengah malam itu juga enggak harus juga sih ya. Karena asalkan dia udah apa namanya, udah tertutup dan misal di sini belum tengah malam, nggak harus tengah malam di sini kan, itu juga udah bisa ngelihat. Hanya dapat diamati hanya sekitar waktu bulan baru. Nah, kalau waktu bulan baru, bulan mati, itu tidak harus ya. Ya, tidak selalu gerhana bulan saat bulan mati. Lalu yang dia dapat diamati setengah permukaan bumi. Ini harusnya benar sih ya, karena memang fase gerhana bulan itu terjadi saat malam hari. Dapat diamati dari suatu jalur sempit pada permukaan bumi. Ya, tapi tidak harus di jalur sempit juga ya pada permukaan bumi ya. Jadi kayaknya yang paling tepat itu yang D. Telah dapat diamati pada setengah permukaan bumi. Kalau yang E itu misal jalur sempitnya berada di siang hari kan nggak jadi gerhana juga. Kayak gitu. Ini untuk yang nomor ya tata surya. Kira-kira Farel ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya ke fluida. Fluida pada suatu hari lensa sedang melakukan praktikum mengenai fluida di laboratorium. Lenga melakukan percobaan dengan mencelupkan es batu ke gelas ukur berisi air yang menyebabkan ketinggian air gelas naik mencapai ujung gelas paling atas dengan es batu yang masih terapung. Lenga pun menunggu sampai es batu tersebut mencair. Setelah mencair seluruhnya, ketinggian air di dalam gelas akan A. bertambah lalu air tumpah, B. bertambah tetapi tidak tumpah karena faktor tekanan permukaan, C. bertambah tetapi tidak tumpah karena faktor adesi, D. berkurang, E. tetap sama. Jadi kalau seperti ini, tercelup itu kan FA itu sama dengan W suatu benda atau FA Rho G V benda tercelup. Jadi yang masuk ke situ itu mungkin beratnya itu sama ya dengan volumenya karena memang volume air ya dengan padatan itu harusnya sama. Jadi misal dia mencair harusnya airnya juga tumpah yang A sih. Kalau menurut Farel, fluida ini yang nomor 1 atau nomor 25. Oh, adesi. Ya, kalau air itu memang adesinya lebih kuat daripada kohesi sih. Tapi saat ini udah ditulis kalau dia sampai ujung kelas paling atas. Tetap sama. Tetap sama. Kenapa seperti itu? Apa? Ntar enggak kayaknya. Surya itu, hmm, kayak, Hmm? oh jadi belum saya ingat. Apa bertambah tapi ya tumpah karena faktor tegangan permukaan. Yang B.
tapi tidak tumpah karena faktor tegangan bertambah tapi tidak. Tapi memang harusnya ya, volume itu harusnya kan sama dengan B benda gitu ya. Karena rho GV itu tuh ya, tapi kalau memang dari itu ya, apa namanya persamaan ini, kayak angkat Archimedes, kalau dia gaya angkatnya itu sama dengan berat benda. Jadi kalau ya berat benda itu sama dengan volume yang dipindahkan gitu kan. Jadi saat dia dimasukin, harusnya volume ini tuh udah mewakili berat benda. Dan memang mungkin ya, dia bakal tetap sama gitu ya. Tapi apakah itu adalah faktor tegangan permukaan? Kayaknya betul yang kamu tadi ya, yang E ya, setelah dipikir-pikir ulang. Eh, kayak gitu ya, nomor 25. Ini volume benda, volume atau volume. Sama dengan massa yang nantinya bakal, nah, karena volumenya itu sama seperti massa, berarti ya total massanya itu sendiri kan, berarti B-nya tetap. Oke. Karena mungkin perbedaan dia itu ada volume itu karena memang rho-nya kan berbeda ya. Rho cair dan padat. Oke, kayak gitu. Simpulan nomor 25. 26, tidak menjadi seorang atlet renang yang hebat tetapi memiliki banyak uang. Atta Tornado yang tinggal di Amerika Serikat memutuskan untuk membangun kolam renang canggih pada suhu yang tepat akan memaksimalkan gaya apung tubuhnya saat berenang. Berdasarkan grafik yang ditampilkan di bawah ini, manakah dari pilihan berikut yang akan memberikan rancangan terbaik? Zat cair A, massa jenis terhadap suhu di tinggi dulu terus turun. Oke, terus kalau zat cair B itu dari rendah terus naik, naik, naik massa jenisnya. Jadi semakin tinggi suhu, massa jenisnya bakal naik. Dia bakal fungsinya memaksimalkan gaya apung tubuh saat berenang. Ya, terus yang zat cair C itu mula-mulanya turun terus perlahan naik. Kolam renang berisikan zat cair C pada suhu 37,4 derajat Fahrenheit. B. Kolam renang berisikan zat cair C pada suhu 41 derajat Fahrenheit. C. Kolam renang berisikan zat cair B pada suhu 35,6 Fahrenheit. A pada suhu 39,2 derajat Fahrenheit. A pada suhu 42,8 Fahrenheit. Oh, berarti kalau dia memaksimalkan gaya apung tubuh, kan Fa rho G V ya.
volume manusia, misalkan anggap aja orangnya sama yang berenang, terus gravitasinya sama juga di bumi, maka yang mengaruh kan rho-nya. Jadi rho sebanding dengan FA. Jadi yang paling tinggi itu yang paling optimal. Jadi tinggal dirubah aja ke suhunya ke satuan derajat Celcius. Misalnya opsi A, jadi 37,4 derajat Fahrenheit. 37,4 dikurang 32 nggak sih? Atau berapa ya? Fahrenheit. Konversi Fahrenheit ke Celsius. F-32, iya, dikali. Yang ditanya itu Celsius 5/9. 37,4 min 32 kali 5/9 itu adalah 3 derajat Celcius. Nah, ini adalah secair C. Saat di suhu 3 derajat Celcius itu di sini ya. Secair C itu warna ini. Nah, dia berada di 1,16. Maka rho-nya itu sama dengan 1,16 gram per centimeter mengga 3. Yang B berarti 41 derajat Fahrenheit secair C. 41 min 32 kali 5/9. 41 min 32 itu 9 ya. Per 9 itu berarti 1 kali 5, 5 ya. 5 derajat Celcius. Kalau yang 5 berarti di sini zat cair C. Ada di sini ya. Berarti di 1,14. Terus yang C itu secair B 35,6 derajat Fahrenheit. 35,6 min 32 dikali 5/9. Berarti 3,6 ya. 3,6/9 itu 0,4 kali 5, 2 derajat Celcius. 2 derajat Celcius yang B itu ini ya, berarti di sini. Berarti di sekitar berapa itu? 1,11. Nah, ini 1,12 atasnya. Berarti tengah-tengah 1,11. Rho-nya 1,11 gram per centimeter pangkat 3. D itu 39,2 derajat Fahrenheit. Zat cair A. Oke, 39,2 min 32 9. Berarti 7,2. 0,8 854 derajat Celcius. Zat cair A saat 4 derajat Celcius. 4 zat cair A ini berarti ini. 1,17. Lalu yang E. Yang E itu kolam renang A pada suhu 42,8 Fahrenheit. Berarti 42,8 dikurang 32 kali 5/9. Eh, 10,8. 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 10
Ya, 10,8. 1,2 kali 5 itu 6 derajat Celcius. Secair A saat 6 derajat Celcius. Ini ya, nih, tek, 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 1,11 juga. Oke, jadi zat cair dengan apa, rho paling tinggi itu adalah 1,17 ya, yang di 39,2 derajat Fahrenheit. Zat cair A. Atau 4 derajat Celcius zat cair A. Yang D. Dia bakal memberikan gaya angkat atau gaya apung tubuh saat berenang, memaksimalkan. Oke, lanjut ya. Oke. Nomor 27. Oki sedang melakukan penelitian dan ingin melakukan pengukuran seberapa cepat laju aliran gas oksigen menggunakan tabung pitot. Setelah melakukan pengukuran, laju aliran gas oksigen terukur 1 meter per sekon. Setelah itu, Oki ingin menentukan selisih ketinggian antar dua kolom cairan manometer. Jika massa jenis gas oksigen 1 gram per cm pangkat 3 dan massa jenis zat cair manometer 750 kg per meter pangkat 3, berapa selisih ketinggian antara berapa selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer itu kali ya. Ini kebanyakan persamaan manometer. Habitat. Diketahui V-nya 1 meter per sekon. Lalu rho-nya 1 gram per centimeter. Massa jenis zat cair manometer. Rho cairan 750 kg atau 0,75 ya. Oke. Berarti kalau rho cairan itu sama kayak rho aksen ya, karena di sini yang ada karena hidrostatis itu adalah suatu zat cair. Terus selisih ketinggian kita nyari hanya. Berarti dari persamaan ini penerapan hukum Bernoulli pada pipa pitot V sama dengan akar 2GH rho aksen per rho. Sehingga V kuadrat itu sama dengan 2GH rho aksen per rho. Hanya sama dengan V kuadrat rho V kuadrat rho per 2G rho aksen.
Masukin V-nya 1, Rho-nya itu kalau 1 gram berarti 1000 kilogram per meter pangkat 3. Ini berarti 750 kilogram meter pangkat 3. 1 dikali Rho-nya 1000 per 2 dikali 10 kali 750. 10 dibagi 2, 5. 75. Ini 1. 5, 1. 25 dibagi 5, 5. Sama dengan 1 per 15 meter. Berapa ya? 2 per 30 meter. 6, 6,666. Ya, 0,067 meter. Kalau jadiin senti, 6,7 senti. Kok nggak ada sih? Hmm, oh, bukan itu. Aku cari yang lain terus. Hmm, Apa yang salah ini? Adakah yang salah? harusnya sih nggak ada. Ya kan, nggak ada harusnya ya. Mungkin itu salah kali ya. Harusnya 1/15 bukan 0,15. 6,7 senti. Ya, baik. 6,7 senti atau 0,067 meter. Ya, lanjut ya nomor 28. Anggap nggak ada jawabannya. Nomor 27. Nomor 28, perhatikan rangkaian pipa. Jika debit aliran fluida ideal di titik B, C, B, E, F, G, dan H secara berturut-turut adalah QP, QC, QD, QE, QF, H, maka nilai debit di titik A setara dengan Oke, kan Q. Kalau dalam suatu aliran pipa tertutup, debit debit yang masuk itu sama dengan debit yang keluar. Debit yang masuk itu adalah QA. Misal ini Q. Ini berarti adalah QD ditambah QC ditambah QB.
ya kan? Berarti GA. Tuh misal aku yang biru dulu. Itu adalah ID plus IC plus IB. Kemudian yang ke ini hijau berarti ini ke kanan. Ini yang satunya itu ada E plus F. Ya semua keluar semua sih, nggak ada yang masuk ya. Arahnya semua keluar berarti B, C, D, E, F, G, H. Harusnya begitu emang. G, E plus G, F, G, H, I, G. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi jawaban yang betul itu yang B. Oke. Ini untuk yang 28. Lanjut ke 29. Getaran gelombang dan bunyi. Sebuah benda kecil X menghasilkan gelombang bunyi frekuensi 55 Hz. Bergerak ke kiri dengan kecepatan 55 cm seperti yang ditunjukkan pada gambar. Titik manakah periode gelombang akan terukur paling kecil oleh pengamat diam? Di titik manakah periode gelombang akan terukur paling kecil oleh pengamat diam? Periode T itu sama dengan V dibagi dengan dikali lambda ya. Ya nggak? Kan kalau V itu sama dengan lambda dikali F atau lambda per T. Oh, lambda per V. Lambda per V. Sehingga dia T itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Kalau untuk efek Doppler ya itu berarti. Efek Doppler. Nah, ini ada gambarnya sih. Jadi semakin jauh suatu pengamat apabila dia kayak gini ya. Kalau pengamatnya ada di depan atau bendanya mendekati pengamat, maka frekuensi yang terdengar itu kan semakin keras. Kalau dia menjauhi pengamat, maka frekuensi yang terukur itu rendah. Sehingga kalau periodenya berarti kan berbanding terbalik dengan frekuensi ya. T banding terbalik dengan F. Kalau T-nya kecil, maka frekuensinya besar. Hingga yang dia paling mendekati mendekati pengamat gitu ya. Nah, kita ambil yang karena yang mendekati pengamat itu yang B ya. X itu mendekati B kan dan dia searah. Kalau yang A dia tuh kan ada garis apa namanya? Kayak sudutnya, membentuk sudut atau agak mencong gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke. Kalau dilihat dari hubungan T dengan V itu tadi juga sama ya. Karena apabila suatu benda mendekati pengamat itu kecepatan yang kita ukur tuh jadi lebih cepat gitu. Kecepatan yang dirasakan itu lebih besar. Nah, karena kecepatan saat dia mendekati lebih besar, sehingga karena dia berbanding terbalik dengan periode, maka T-nya yang terukur itu lebih kecil. Jadi saat suatu pengamat itu didekati oleh
sumber, maka dia adalah di kondisi periode semakin kecil atau paling kecil. Jadi jawabannya yang B. Nah, nomor 30. Sepeda dengan kecepatan 5 meter per sekon mendekati sumber bunyi yang diam. Setelah sampai di sumber bunyi, Hmm, sepeda tersebut gimana? bentar sih, itu kamu pernah kerjain ini. Cuma aku yang ngerasa. Kamu pernah ngerjain ini? Pernah, pernah, pernah dibahas. Ingat, Oke. Kalau udah pernah berarti nggak perlu dibahas lagi kan? ya kalau nggak salah pertemuan yang lalu ingat saya kan aku familiar sama soal yang ini harus. Yang 29 atau 30? Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke selanjutnya. Materi aja ya, lanjut yang kemarin. Kita sampai yang ini ya, medan gravitasi G, terus ada benda ABJ. Oke, selanjutnya, nah aku bikin page baru aja. Ini lanjutan tentang gaya dan gerak. Berarti 1, 2, ini yang ketiga. Di materi ini kita mau belajar mengenai gerak suatu satelit. Nah, bila ada suatu satelit ya yang mengorbit bumi atau planet, dengan ini adalah misal lintasan orbitnya, ini ada R, misal ini R, apa ya, R aja nggak apa-apa. Terus apa lagi ya ini? Ada lagi R dari ininya juga, misal ini R kecil. Lalu di sini misal ini jarak dari permukaan itu adalah H. Tuh. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada satelit itu ada apa aja? Misal ini satelit masanya M ya. Jadi yang pertama itu ada gaya sentripetal atau sentrifugal.
Nah, definisinya seperti biasa, dia adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya itu menuju pusat rotasi. F. S sama dengan M V kuadrat per R. M itu adalah massa satelit. V itu adalah kecepatan linear atau kecepatan orbitnya. Kemudian R-nya itu adalah jarak dari pusat planet atau pusat orbit. Ini kemudian ini Fs ya gaya sentripetal. Kemudian satu satelit itu juga merasakan gaya gravitasi. Ya, besarnya sama kayak gitu ya. Gaya gravitasi biasa antar dua benda bermassa yaitu F sama dengan G, M1 M2 per R12 kuadrat. Atau kalau dari ini berarti F sama dengan G M, soal ini M ya, per R kuadrat. Gitu. Nah, gimana sih uraian gayanya? Itu berarti ya kayak yang sebelumnya itu kan berarti yang ke arah pusat itu ada gaya gravitasinya. Nah, di sini sebenarnya dia juga arahnya ke pusat. Ya, sentripetal itu kalau dia kebalikannya itu ada sentrifugal itu juga bisa Fs sehingga karena ada dua gaya itu yang menarik itu si bendanya bisa terus berputar atau bergerak secara melingkar gitu sehingga Fs itu sama dengan Fg. Nih, Fs tadi M V kuadrat per R, ini M, ini G, M per R kuadrat. Sehingga di sini bisa dicoret aja R-nya, M-nya juga, sehingga kita bisa memperoleh kecepatan orbit atau kecepatan linear atau kecepatan satelit. Boleh juga itu adalah G. M per R di akar. Nah, contoh soal buat gerak satelit. Bentar nih, aku kasih. Ini V-nya adalah kecepatan orbit satelit. Itu R-nya adalah jarak benda ke titik pusat suatu planet. M itu massa planet. G konstanta.
gravitasi atau besarnya 6,6710⁻11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat. Nah, contoh soal. Diketahui jari-jari bumi R sama dengan 6,4 kali 10⁻6 meter dan percepatan gravitasi di permukaan bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan kecepatan orbit satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian R. Nah, contoh soal kayak gini. Ini tinggal dijawab ya, berarti V sama dengan akar GM per R, di mana R-nya jadi 2R gitu ya, karena jari-jarinya R, terus dia ada R lagi, hingga jaraknya pusat ke pusat itu adalah 2R. 6,6, 10⁻11. Oh iya, M-nya nggak diketahui ya. Kalau gitu, kita mencari itu aja. V itu kan adalah akar GM per R. Teng, tereng, teng, teng. Yang diketahui adalah variabel G ya, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nanti kita cari hubungan antara G-nya dengan V. Nah, kalau percepatan gravitasi, tahu G, kemarin itu apa ya? Kesamaannya. G sama dengan F per R. F per M atau GM per R kuadrat. G sama dengan GM per R kuadrat. Terus kita tahu V akar GM per R. Maka V sama dengan akar, misal dia jadiin GM per R kuadrat, ini kali R sama ya. Sehingga V sama dengan akar dari GR. Kalau nyari V satelit, berarti kita pakai G yang ada di satelit gitu ya. Berarti mencari hubungan G itu dengan yang diketahui di sini adalah R atau jarak. G itu sama dengan GM per R kuadrat. Maka cari hubungan G dan R. G sebanding dengan per R kuadrat atau berbalik dengan R kuadrat. Jadi G di bumi per G di satelit sama dengan R di satelit per R di bumi kuadrat. Maka G satelit sama dengan R di bumi, R satelit kuadrat dikali G di bumi. Ya, R bumi per satelit. Nah, dimasukin R buminya. Itu adalah R dan R satelitnya 2R. Karena ini adalah
percepatan di permukaan. Permukaan jaraknya dari pusat berarti R. R per 2R kuadrat dikali GB 10. Ini coret-coret ya, seperempat dikali 10. Ya, 2,5. PS. Sehingga P di satelit atau V satelit sama dengan akar seperempat saja ya, dikali R. Atau ini 6,4 ya. 10 pangkat, berapa tadi? 6. 10 pangkat 6. Oh, tadi ya, ya betul. Bentar, GM per R kuadrat. Ya, oke. R itu kan jarak dari titik pusat ya, berarti kali 2. 10 per 4 dikali 2 dikali 6,4. 10 pangkat 6. Ini di akar. Coret-coret jadi 2, berarti akar 6,4 kali 5 ya. 6,4 kali 5 itu 32, 10, 6. Akar 32 itu 4 kali 8. 4 kali 4 kali 2. Ya, 4 kali 4 kali 2 berarti 4. 10 pangkat 3 akar 2 meter per sekon. Gini, ada yang ditanyakan untuk contoh soal ini? Enggak. Ada ya. Lanjut. Selanjutnya itu ada hukum reguler. Yang pertama hukum 1. Reguler. Bunyinya semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Misal dia punya 2 titik fokus ya. Tet, tet, tet. Hal ini F1, ini F2. Di matahari itu ada di salah satunya. Ini ada planet.
Kemudian hukum 2 Kepler. Ini suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet. Menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Ini misal ada suatu tips, terus di sini ada matahari ya, kayak tadi. Kayak sret, sret, ya, ya punya luasan yang sama. Misal ini aja ya kali ya. Nah ini dua saling apa ya? Saling berbalikan. Kemudian ini ada, misal ini AB, ini CD, maka dia apabila TAB sama dengan TJD, maka luas juring AB itu sama dengan luas juring CD. Kemudian hukum 2, hukum 3. Ini perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari tengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Tengah sumbu panjang itu adalah kalau di itu ya, misal di sini itu nama lainnya itu adalah radius, atau kalau dalam orbitnya lingkaran itu biasanya R, jari-jari. Di kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang. Pangkat 3 itu adalah konstan. Kalau kita misalkan dengan R, maka T kuadrat per R pangkat 3 itu adalah konstan. Kalau gerak suatu benda dianalogikan dengan hukum gravitasi Newton, itu kan
tadi ada satelit sama dengan FG. Tadi ini MV kuadrat per R sama dengan G M1 atau M kecil ya. M kecil, M besar per R kuadrat. Di sini kita bisa hapus aja M R juga, sehingga diperoleh V kuadrat sama dengan GM per R. Nah, untuk nyari hubungan V dengan periode, itu kan V. Kalau dalam gerak melingkar, omega itu adalah V, kecepatan linear per jari-jarinya. Maka V sama dengan omega dikali R. Di sini berarti omega kuadrat R kuadrat sama dengan G M per R. Kemudian kalau untuk periodik hubungannya dengan omega atau kecepatan sudut itu atau kecepatan rotasinya omega sama dengan 2pi per T. Sehingga 2pi per T kuadrat. Misal R-nya pindah jadiin 1 ke R sini. Ini G M per R pangkat 3. Berarti kalau dikuadratin 4pi kuadrat per T kuadrat sama dengan GM per R pangkat 3. Sehingga diperoleh hubungan antara T dengan R itu adalah misalnya T kuadrat R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per GM. Atau kalau dilihat di sini kan pi adalah konstanta, G-nya juga konstanta, ya kan? M-nya juga kalau massa planet tetap ya konstanta juga, sehingga dia juga bisa disimpulkan dia itu konstan. Atau kalau M-nya itu kita dianggap tidak konstan, kita bisa ubah M-nya jadi G atau percepatan gravitasi atau konstanta percepatan gravitasi. Tadi G itu sama dengan Gm per R kuadrat ya. Ya, G sama dengan Gm per R kuadrat. Sehingga Gm itu sama dengan GR kuadrat. Sehingga diperoleh T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4. Pi kuadrat per G R kuadrat. Nah, ini juga tetap menjadi suatu konstanta. Sehingga dia terbukti bahwa T kuadrat per R pangkat 3 itu adalah suatu konstanta. Nah, di sini tulis lagi. Terus ini adalah massa apa namanya ya? Bintang kah atau massa pusat rotasi? Pusat revolusi deh. Ya, pi itu ya pi. Tahu 3,14 sekian. R itu jarak dari pusat massa suatu benda. Gimana Farel? Tadi ada menanya apakah? Kalau belum ada mungkin aku lanjutin kali ya ke contoh soalnya. Contoh
Soalnya adalah jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jika periode revolusi bumi 1 tahun, tentukan periode revolusi Merkurius. Berarti ini pakai persamaan itu. T pangkat 2 per R pangkat 3 itu adalah suatu konstanta. T pangkat 2 itu sebanding ya. Karena kalau ini berarti konstanta dikali R pangkat 3. T kuadrat itu sebanding dengan R pangkat 3. Sehingga bisa pakai persamaan T matahari Merkurius per T matahari bumi kuadrat sama dengan R matahari Merkurius per R matahari bumi pangkat 3. T matahari Merkurius itu dicari per T matahari bumi itu 1 kuadrat sama dengan R-nya itu 0,4 R terus jarak ini R pangkat 3. Coba. T kuadrat sama dengan 0,4 pangkat 3. Itu T kuadratnya sekitar 0,064. Maka T-nya berarti 0,8 ya. 0,8 tahun. Iya nggak? 0,0 akar. Oh, salah deh. Akar dari 0,064 itu 0,2529. Tahu 0,253. Oke. Dari sini ada yang tanyakan mungkin Farel? Halo Farel? Dari yang udah dijelasin mungkin ada yang tanyain? Halo? Oke. Halo Farel? Masih di sana kah? Oke, karena mungkin Farel nggak ada yang tanyain lagi ya. Dari penjelasan yang udah aku jelasin ini, karena ini udah jam 9 juga. Mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini, aku akhiri
Ya, ini aku stop record dulu.